Silakan. Izin mohon. Jalan. Hari ini jalannya pelan-pelan aja. Hari ini Aliansi Buruh Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam APM Aliansi Buruh Majalengka, beberapa federasi menyatakan sikap, beberapa federasi menyatukan persepsi, beberapa federasi serikat pekerja atau Jokowi gagal, Jokowi mundur. Menyatakan bersaudara, berjuang bersama kawan-kawan. Karena tujuan kita sama kawan-kawan, upah yang layak diterapkan di Kabupaten Majalengka. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya kawan-kawan, upah kawan-kawan hanya naik 18.000, sedangkan harga minyak goreng naiknya 24.000. Emangnya buruh tidak butuh minyak goreng kawan-kawan? Emangnya buruh tidak butuh minyak goreng kawan-kawan? Dan perlu diingat kawan-kawan, betapa sakit hatinya kita sebagai kelas pekerja kawan-kawan. Betapa sakit hatinya kita sebagai buruh kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Ini adalah hasil lobby-lobby daripada pemerintah kawan-kawan, sehingga kita merasakan undang-undang Omnibus Law yang ada dan biadab itu. Bakal hancur tidak perekonomian di Indonesia. Saya nyatakan akan hancur kawan-kawan. Jadi kalian adalah aset-aset bangsa. Kalian adalah pejuang-pejuang bangsa yang daripada sekarang hanya duduk diam nonton di rumah saja, itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pergerakan kita. Apalagi ada saudara kita yang adu domba dengan pergerakan Aliansi Buruh Majalengka kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ingat, hari ini Aliansi Buruh Majalengka yang tergabung, ada kawan-kawan dari F Sebumi, ada kawan-kawan dari FSPMI, ada kawan-kawan dari KSPN, ada kawan-kawan dari SPN, ada kawan-kawan dari Rekonsiliasi, dan ada kawan-kawan dari PPMI. Selebihnya, selain daripada itu bukan gerakan Aliansi Buruh Majalengka kawan-kawan. Perlu diingat, hidup buruh, hidup buruh. Jadi keset-kesetnya perusahaan kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan, hari ini tanggal 31 Mei tahun 2020, hari ini masih peringatan Hari Buruh Internasional kawan-kawan. Kita serukan perlawanan kawan-kawan. Kita serukan perlawanan kawan-kawan. Kita meminta pertanggungjawaban Bapak kita, Bapak nomor 1 di Kabupaten Majalengka. Dia lebih sayang kepada kita sebagai rakyat atau pekerjanya, atau dia lebih sayang terhadap kaum-kaum kapitalis atau kaum-kaum pemodal atau tukang-tukang asing yang bangsat dan biadab itu kawan-kawan. Kita minta pertanggungjawabannya kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ingat dan ketahui bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah ciptaan dari oligarki yang tidak bertanggung jawab kawan-kawan, sehingga menghasilkan produk yang sangat biadab. Ini adalah kekuasaan yang sangat benar-benar memeras kita kawan-kawan. Maka dari itu, semua serikat pekerja, serikat buruh di Kabupaten Majalengka yang tergabung bersama Aliansi Buruh Majalengka menyatakan cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi. Artinya sudah ada keadilan itu. Sudah ada keadilan itu. Sudah ada keadilan itu. Miris kawan-kawan. Miris kawan-kawan kalau kalian hanya diam. Miris kawan-kawan kalau hanya mencari penitip nasib sejati biadab. Diamnya adalah
Terus kalian mau diam saja? Terus kalian mau diam saja? Ingat kawan-kawan, hari ini masih dalam momentum Hari Buruh Internasional, kawan-kawan. Hari ini masih momentum Hari Buruh Internasional. Bagaimana nenek moyang kita berdarah-darah sampai ada yang kehilangan sanak keluarganya untuk memperjuangkan kerja kalian supaya menjadi 8 jam kerja dari 12 jam kerja atau dari 24 jam kerja menjadi 8 jam kerja. Tapi faktanya di Kabupaten Majalengka, kawan-kawan, kalian malah menghidupkan 8 jam kerja itu menjadi 9 jam kerja, menjadi 10 jam kerja, menjadi 11 jam kerja dan 12 jam kerja. Sungguh sangat ironi, kawan-kawan. Saya tahu kawan-kawan kenapa melakukan itu, kenapa menambah jam kerja itu. Karena dengan upah pokok kalian, karena dengan upah kalian yang didapat itu hanya cukup hidup dalam 10 hari. Selebihnya saya tahu orang-orangnya, saya lihat orang-orangnya. Kalian semua hidup berdampingan dengan pinjaman online dan lain sebagainya. Ini fakta yang miris bagi kita kelas pekerja di Kabupaten Majalengka. Kalau bukan kita yang menghadapi itu, kalau bukan kita yang memulai itu, terus mau sampai kapan lagi? Mau nunggu kapan lagi? Saya nggak peduli apa warna baju antum, saya nggak peduli apa bendera antum. Yang pasti hari ini, kawan-kawan, mari bersatu untuk buruh Kabupaten Majalengka, kawan-kawan. Coba bayangkan saja, kawan-kawan, beberapa hasil daripada undang-undang yang disahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tidak ada yang pro terhadap pekerja, tidak ada pro terhadap rakyatnya, tidak ada. Itu undang-undang hasil daripada lobby-lobby kapitalisme bersama orang-orang Tionghoa, sehingga menciptakan undang-undang biadab Omnibus Law Cipta Kerja, kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan, kita di Kabupaten Majalengka sedang merasakan pahitnya dan pedihnya undang-undang Klaster Ketenagakerjaan, undang-undang Omnibus Law buatan DPR RI dan usulan Presiden Joko Widodo, kawan-kawan. Maka saya sendiri bersama kawan-kawan TPMI jelas-jelas ingin benar-benar membubarkan DPR RI. Kenapa begitu, kawan-kawan? Karena mobilnya mereka wakili, rumahnya mereka wakili, kesejahteraannya mereka wakili. Terus bagaimana rakyatnya? Bagaimana pekerjanya? Bagaimana pekerjanya? Kalau kabel dilegek kusararia, kabel lebok, imah dilebok, mobil dilebok. Terus konteks untuk kesejahteraan rakyat dari mana? Apalagi, kawan-kawan, besok adalah hari Pancasila, kawan-kawan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ada di Kabupaten Majalengka, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ingat, di Kabupaten Majalengka yang sejahtera itu orang asing. Di Kabupaten Majalengka yang sejahtera itu orang Tionghoa. Tapi kalian keringatnya yang diperas, upahnya yang dipangkas, dan bahkan ada yang lemburan tidak dibayarkan. Bulasan. Kalau kalian diam saja, itu sama aja pengkhianatan, kawan-kawan. Kalau kalian diam saja, itu adalah pengkhianatan, kawan-kawan. Maka hari ini, kawan-kawan, saya ingin bersama kawan-kawan untuk menyuarakan hidup buruh yang melawan, hidup buruh yang melawan. Kaciri amin tengajung, eta sok kaleletak liang tai Cina ada. Coba bayangkan, yang sejahtera, yang kaya itu adalah kaum kapitalisme. Sampai saat ini, beberapa tahun ke belakang, ada undang-undang sejahtera enggak karyawan di Kabupaten Majalengka? Enggak ada. Ada lagi undang-undang, ada aja yang pro terhadap buruh? Enggak ada. Terus mau nunggu sampai siapa? Kita mau ngeduk Marsina supaya bangun kembali, kita mau ngeduk Biji Tukul supaya bangun kembali. Marsina sekarang hadir di tengah-tengah kalian, Serikandi di Kabupaten Majalengka, kawan-kawan.
Hidup buruh perempuan! Hidup buruh perempuan! Hari ini masa aksi bukan hanya dari kalangan laki-laki, tetapi lihat banyak masa aksi perempuan-perempuan yang hari ini menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan Kabupaten Majalengka, kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Kemkum saja sampai hari ini tidak jelas arah tujuannya mau seperti apa. Disuruh dijalankan suku skala upah. Apakah setiap perusahaan ada serikat pekerjanya? Bagaimana yang tidak ada serikat pekerjanya? Makanya kita sepakat, kawan-kawan, Kemkum itu harus dijalankan. Setiap perusahaan di Kabupaten Majalengka tanpa terkecuali. Makanya dikuras, pikirannya diperas, di rumah, di tempat kerja, di luar, di lapangan, dikuras habis. Tapi kita sebagai perempuan dilemahkan, betul? Dalam Undang-Undang Omnibus Law ada yang mengatur tentang hak-hak perempuan, betul? Dan itu sangat merugikan perempuan, sangat merugikan buruh perempuan. Yang ada di sebelah kanan kiri saya, mohon maaf, bisa dengar? Teman-teman PPMI bisa dengar? Sri Kandi PPMI mana? Sri Kandi PPMI mana? Sri Kandi yang lain mana? Perempuan mana? Oke. Sebagai perempuan, di dalam Undang-Undang Omnibus Law, hak-hak perempuan sangat dikecilkan, betul? Kenapa? Karena mereka sengaja mengeksploitasi perempuan, betul? Padahal peran kita sangat besar. Peran kita terhadap keluarga dan negara sangat besar. Kalian ingat itu? Kalian ingat itu para pejabat? Kalian ingat itu laki-laki? Hargai perempuan. Kalian lahir dari perempuan. Jangan seenak perut kalian membuat undang-undang yang mengecilkan perempuan. Satu, jangan seenaknya membuat undang-undang yang mengecilkan peran perempuan. Hak cuti hilang, hak cuti hamil hilang, betul? Apalagi ada potongan ketika kalian sakit, betul? Ketika pernikahan, apa kalian diberi konsekuensi? Tidak. Hati nurani kalian mana, para pejabat? Anda yang di dalam sana, DPRD, bahkan bupati sekalipun, nonsen, pecundang. Kalian para pecundang karena telah mempercundangi perempuan Indonesia. Dan kalian tidak lupa kalau kalian lahir dari perempuan. Betul? Apa kalian lahir dari laki-laki? Nah, jadi jangan pilah-pilah, jangan memilih. Perempuan tidak lemah, perempuan kelihatan lembut, ya, tapi jiwa kami kuat, lebih kuat daripada kalian. Di dalam gedung DPRD dan juga Bapak Bupati, sekali lagi, cabut undang-undang Omnibus Law yang sangat merugikan perempuan. Sekali lagi semangat untuk perempuan Indonesia. Semangat untuk perempuan Indonesia. Mana perempuan Indonesia? Mana perempuan Indonesia? Semangat! Semangat! Oke. Next time kita ketemu lagi karena sudah sore dan sudah dikasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Buruh perempuan yang melawan. Baik, kawan-kawan, hari ini kita bersatu di sini adalah untuk menuntut kesejahteraan kita semua yang ada di Majalengka, di mana upah di Majalengka ini masih di bawah upah sesuai dengan kabupaten-kabupaten kota yang lain, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Betul, di Kali 2 pun belum mampu menandingi upahnya di kota Karawang.
Berarti keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia belum kita rasakan. Maka dari itu kita masih hadir di depan gedung Bupati adalah tandanya belum merdekanya buruh dan belum sejahteranya pekerja di Majalengka. Betul tidak kawan-kawan? Masih ingat kita ketika aksi menuntut upah? Beberapa hari kita hadir di sini, berkumpul di sini untuk menuntut upah keluar dari PP 36. Tetapi nilainya nol kawan-kawan. Bupati Kabupaten Majalengka tidak berani keluar merekomendasikan upah di luar daripada PP 36. Mereka ternyata sudah ada sanksinya kawan-kawan. Tetapi kenapa pertanyaannya? Ketika keputusan gubernur yang dibuat di bulan Desember dikeluarkan untuk kesejahteraan pekerja, Bupati kok hanya diam saja? Itu pertanyaannya kawan-kawan. Dan dipastikan ini tidak akan ada bila mana hari ini kita tidak turun ke jalan kawan-kawan. Betul tidak? Tidak akan ada struktur skala upah atau kenaikan upah di atas 1 tahun bila mana kita hanya diam kawan-kawan. Ingat, diam kita pasti akan ditindas. Kita harus bangkit melawan karena aturannya sudah jelas kawan-kawan. Saya sebagai salah satu perwakilan hari itu bersama Bapak Ridwan Kamil yang menyatakan harus ada kenaikan upah di atas 1 tahun. Tetapi di Kabupaten Majalengka sampai hari ini belum ada kenaikan, betul tidak? Ingat, ini baru surat edaran, belum bisa kita nikmati kawan-kawan. Jadi harus tetap dikawal. Belum tentu pengusaha atau perusahaan tempat kita bekerja mau menjalankan surat edaran bupati tersebut. Ini harus kita waspadai. Maka dari itu nanti harus membentuk tim pengawas untuk seluruh serikat pekerja agar bisa dijalankan. Pertanyaannya, bagaimana dengan para pekerja yang belum berserikat? Itu pertanyaannya. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama bupati beserta seluruh jajarannya. Bagaimana buat mereka yang belum ada serikat pekerjanya? Tentu tidak akan ada yang merekomendasikan kawan-kawan. Jadi hari ini tidak ada perbedaan di antara kita. Tujuannya adalah sama, menuntut kesejahteraan. Walaupun kebutuhan hidup layak, ketika kita hitung, tadi saya dengar, upah di Majalengka hanya cukup untuk 10 hari. Berarti masih jauh. Masih jauh. Ketika kita berbicara keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ini belum ada. Upah di Majalengka dengan upah di Karawang atau Bekasi ini sangat jauh kawan-kawan. Kenapa? Tapi ketika harga sembako naik, di Majalengka ikut naik tidak? Ikut naik. Semua mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan hanya 18.000 1 tahun. 18.000 ini adalah angka yang hasil perjuangan yang sudah dipatok oleh PP 36. Tidak bisa keluar kawan-kawan. Sejarah harus diciptakan oleh pekerja di Majalengka. Sejarah baik harus diciptakan oleh kita sendiri. Perjuangan yang sesuai dengan koridor hukum harus kita lakukan terus kawan-kawan. Ribuan kali turun aksi, jangan pernah menyerah. Karena tugas kita adalah menyetarakan kebutuhan hidup layak untuk kita. Tidak mungkin ketika Majalengka sudah menjadi zona industri, upahnya hanya 2.027.000 kawan-kawan. Kita juga harus menyetarakan upah kita dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Mau tidak upahnya 4 juta? Mau tidak upahnya 4 juta? Kenapa Karawang bisa menjadi juara bertahun-tahun? Perjuangan kita tidak mudah kawan-kawan. Kita tutup tol saat itu. Perjuangan kita berdarah-darah kawan-kawan. Itu adalah sejarah kenapa Karawang menjadi juara upah terbesar kawan-kawan. Tidak mudah. Tapi bukan mesti di Majalengka pun melakukan hal itu, tidak. Tetapi bagaimana kita memberikan kesadaran berserikat kepada seluruh pekerja yang ada di Majalengka. Itulah pentingnya kawan-kawan. Karena serikat pekerja adalah sebagai wadah hukum, sebagai payung hukum untuk memperjuangkan hak seluruh pekerja yang ada di Majalengka.
Ini terbukti kawan-kawan. Saya dengar belum pernah ada demo buruh di Majalengka, betul tidak kawan-kawan? Alhamdulillah, terbentuknya aliansi buruh Majalengka memecahkan telur, sehingga hari ini kita kembali turun aksi untuk menuntut segala hak-hak pekerja yang ada di Majalengka. Kawal terus kawan-kawan, jangan sampai 3,27 sampai dengan 5% ini tidak ada kenaikan. Ingat, upah harus dibayar per Januari, ya, bukan dihitung sejak keluarnya surat edaran Bupati. Surat edaran Bupati akan menyakup dari bulan Januari. Kita harus rapel kawan-kawan. Ini juga masih menjadi tugas yang berat buat para tim perunding di setiap perusahaan. Maka dari itu tetap semangat. Satu komando, satu kekuatan. Ketika buruh bersatu, insya Allah akan mendapatkan apa yang menjadi haknya kawan-kawan. Saya hanya menyampaikan bagaimana kekuatan buruh ketika bersatu, kekuatan buruh ketika satu suara. Tujuannya sama kawan-kawan, adalah untuk mencapai kesejahteraan. Ingat, upah di Majalengka ini masih jauh, hanya 2.027.000. Bagaimana tahun depan kawan-kawan harus menciptakan, bisa atau sanggup tidak untuk keluar dari PP 36? Sanggup tidak? Sanggup tidak untuk keluar dari PP 36 kawan-kawan? Itu pertanyaannya. Karena biangnya sesungguhnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja kawan-kawan, Undang-Undang Omnibus Law. Seharusnya pemerintah tugas nomor 1 adalah mensejahterakan rakyatnya, termasuk Bupati Majalengka harus mensejahterakan warga di Majalengka, betul tidak kawan-kawan? Jangan sampai lengah, harus dihitung dari Januari. Itu hak pekerja, seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Majalengka. Hidup buruh, hidup buruh yang melawan.